Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Masuk kepada al-salatu rabi'ah wa thalathun. Qala Syekh Shalih Fauzan, kullu firqatin tuzaki nafsaha duna ghairiha. Yani setiap firqah, setiap kelompok, mereka mentazkiyah dirinya, masing-masing merasa dirinya yang paling selamat dan bukan yang selainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu rabi'ah wa thalathun, masalah yang ke-34. Inna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah. Bahwasannya setiap kelompok mengaku-aku dirinya lah kelompok yang selamat. Rahumullah biqauli, maka Allah pun mendustakan mereka dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan musyrikin, hatu burhanakum, datangkan hujjah kalian, bukti kebenaran ucapan kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ya, ini permasalahan bukan terkait hanya sekedar da'awi, aku-akuan dan klaim semata, tetapi sesuatu itu harus dibangun di atas hujjah, di atas burhan, di atas bukti kebenaran. Kalau semata hanya akuan, maka setiap orang bisa mengaku-aku. Kalau semata hanya klaim, maka setiap orang bisa memiliki klaim. Dan keadaan ahlul kitab musyrikin pada masa Rasul seperti itu. Ahlul kitab Yahudi, Nasrani, mereka merasa diri mereka lah yang paling benar. Demikian pula musyrikin. Dan musyrikin pun mereka terbagi menjadi sekian banyak firqah-firqah, masing-masing bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, apa yang ada pada kabilahnya. Yang menyembah Lata bangga dengan Lata, yang menyembah Uzza bangga dengan Uzza, yang menyembah Hubal mereka pun bangga dengan Hubal, dan seterusnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk seperti orang-orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, berkelompok-kelompok, menjadi sekian golongan, masing-masing kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Dan hal tersebut terjadi pada masa kita ini, dan telah disebutkan nasnya di dalam hadis Nabi. Dan masing-masing merasa bahwasannya caranya, metodenya, thariqahnya, jalannya adalah yang paling selamat. Kelompok-kelompok yang sangat banyak tersebut.
Sedangkan mereka tidak bisa mendatangkan burhan akan kebenaran. Tidak bisa mendatangkan bukti hujjah akan kebenaran apa yang mereka klaim. Tsumma bayyana shawab biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang benar dengan firman-Nya, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Bahkan yakni yang benar adalah man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya untuk Allah, yakni yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan ihsan, melakukan amal saleh, mengikuti Rasul. Itulah orang-orang yang akan selamat. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adapun selain daripada mereka, maka itu hanyalah akuan-akuan semata dan klaim-klaim semata yang tidak ada kenyataannya. Qala syarih hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Shalih Fauzan, min masaili ahli jahiliyah, di antara masail ahlul jahiliyah adalah anna kulla firqatin minhum tadda'i annaha hiyallati 'alal haq, bahwasanya setiap kelompok dari mereka mengaku-aku, mengklaim dirinya lah yang berada di atas kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batil, dan bahwasannya selainnya berada di atas kebatilan. Wa kana hadza fil yahud wan nasara wa man syabahahum. Di mana hal ini dahulu keadaan seperti ini terjadi pada Yahudi dan Nasrani dan kelompok-kelompok yang menyerupai mereka. Allah menyatakan tentang mereka ini, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka, yakni ahlul kitab, menyatakan lan yadkhulul jannah illa man kana hudan. Ini orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani menyatakan lan yadkhulul jannah illa man kana nasara. Masing-masing mengklaim ya, bahwa diri mereka lah ahlul jannah. Yahudi menyatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani menyatakan tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Hasaru al-hidayata wa dukhulal jannati fil yahud wa nasara. Mereka hanya membatasi hidayah dan masuk ke dalam surga pada Yahudi atau pada Nasrani. Di mana keadaan umat ini pun juga sama dengan keberadaan firqah-firqah yang kemudian mengkafirkan kelompok-kelompok yang lainnya dari kalangan muslimin. Mereka mengklaim tidak akan masuk surga kecuali kelompok kita. Bahkan Khawarij di masa-masa dahulu kala, setelah ditumpas habis oleh Ali bin Abi Thalib, tersisa segelintir orang, 1-2 begitu, mereka bisa mengatakan di antara mereka yang tersisa segelintir tadi itu, ya, ketahuilah di dunia ini saat ini tidak ada yang akan masuk ke dalam surga kecuali hanya kita, segelintir orang ini. Semua telah kafir, keluar daripada Islam. Yang hal tersebut justru menjadikan sebagian daripada orang-orang Khawarij sadar ucapan temannya tersebut. Masa surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua atau kita bertiga? Kemudian dia pun diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada pasukan Ali.
dan bercerita tentang berbagai macam pengalaman-pengalaman dia bersama dengan orang-orang Khawarij. Itu satu contoh. Dan di dalam kehidupan kita saat ini banyak sekali kelompok-kelompok seperti itu. Kelompok-kelompok yang mudah untuk mengkafirkan dan mengklaim bahwa dirinya semata yang selamat masuk ke dalam surga, dalam keadaan mereka tidak memiliki burhan, tidak memiliki hujjah. Semata apa yang ada pada mereka hanyalah subuhat-subuhat yang lemah. Asy menyatakan bahwa mithlum al-firaq ad-dhallah, dan semisal mereka, semisal ahlul kitab adalah firqah-firqah yang sesat. Kullin tad'i annaha hiya allati 'alal haq. Setiap firqah mengaku bahwasannya dirinya lah yang berada di atas kebenaran, wa anna ghairaha 'ala batil, dan bahwasanya selainnya berada di atas kebatilan. Wa kullu firqatin tad'i annaha al-firqatun najiyah. Dan masing-masing firqah mengaku bahwasanya dirinya lah al-firqatun najiyah allati qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentangnya, ini tentang firqatun najiyah tersebut, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan tercerai-berai umatku ini menjadi 73 kelompok golongan, semuanya di dalam neraka kecuali satu saja. Sehingga dari sisi berbagai macam perpecahan ini, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan kemudian seseorang ya meninggalkan ilmu disebabkan karena terjadinya berbagai macam firqah. Karena bingung sudah enggak usah belajar, enggak usah ta'lim-ta'liman, enggak usah cari ilmu. Ya. Masing-masing merasa benar sendiri, sudah. Akhirnya dia pun menjadi firqah tersendiri, firqah yang tidak mau belajar ilmu agama, termasuk yang binasa. Kenapa? Karena ciri daripada firqatun najiyah yang selamat itu yang berada di atas apa yang Rasul dan para sahabat berada di atasnya. Berarti harus belajar, harus mempelajari ilmu. Seperti apa itu Rasul SAW dan para sahabat berada di atasnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan hanya Ahlus sunnah wal jamaah satu-satunya kelompok yang selamat memang. Hanya tidak setiap orang kemudian bisa menyatakan dirinya Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau hanya klaim, ya bisa setiap orang. Tetapi terbuktikan di dalam amalan, terbuktikan di dalam pengaplikasian kehidupan dia, penerapan kehidupan dia, baik ilmu maupun amalnya, baik i'tiqad, akidah, muamalah, akhlak, ataupun ibadahnya. Itu yang akan bermanfaat. Walakinna Rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al-alamat al-fariqah li hadhihi al-firqah an ghairiha. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tanda yang menjadi misah untuk firqah ini, firqatun najiyah, dari firqah-firqah yang lain. Lamma qalu man hiya ya Rasulullah, di saat para sahabat bertanya kepada beliau, siapakah itu wahai Rasul? Qal man kana ala ana alaihi wa ashabi. Dia menjawab, yakni siapa saja yang dirinya berada pada apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku. Sehingga di sini Rasulullah SAW memberitakan satu berita tentang terjadinya iftiraqul ummah. Kemudian beliau tidak membiarkan umat dalam keadaan bingung, memberikan problem dan memberikan solusi, menyampaikan qadaya dan menyampaikan makharij. Tidak hanya sampaikan masalah kemudian dibiarkan bingung umat ini, tidak, diberikan dengan penjelasan sejelas-jelasnya al-firqatun najiyah, cirinya seperti apa,
sehingga tidak menyisakan padanya kebimbangan, keraguan, dan menjadi hujjah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah kelompok yang tidak memiliki nama kecuali ya firqatun najiyah itu, kalau mereka mau memberi namanya ya, atau dengan sebutan-sebutan yang syar'i yang lainnya, bukan kelompok yang berdiri karena dibikin, diadakan karena satu organisasi, karena satu tokoh tertentu, bukan. Ya, bukan, sekali lagi bukan. Apapun itu namanya, yang jumlahnya sangat banyak sekali, bukan itu. Tetapi kelompok yang dikenal bukan dengan namanya, bukan dengan sebutannya, tetapi dengan amalannya. Dengan amalannya. Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Walihada qala jalla wa ala, dan karenanya Allah jalla wa ala menyatakan qul hatu burhanakum, katakanlah datangkan bukti kalian, yakni hatu dalilakum alama taqulun, yakni datangkan dalil kalian atas ucapan kalian ini. Ada kelompok namanya Ikhwanul Muslimin misalnya, merasa tunjukkan dalil, mana dalilnya? Rasul menyampaikan itu atau Allah di dalam Al-Quran menyebutkan itu? Ataupun NII misalnya, ataupun kelompok-kelompok yang lain, tidak perlu disebutkan satu-satu. Al-muhim, setiap kelompok-kelompok tersebut yang keberadaannya diadakan, ya, didirikan, asas-asasnya, cara dakwahnya dan sebagainya oleh tokoh-tokoh mereka, bukan bersandar kepada aturan-aturan Rasulullah SAW. Dan kelompok manapun ya tentunya akan seperti itu keadaannya. Setiap kelompok yang diada-adakan itu merupakan sempalan-sempalan firqah, ya. Firqah itu sempalan. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, keberadaan mereka di hari ini senantiasa bersambung dengan pendahulu-pendahulu mereka di masa yang terdahulu kala. Maka mereka ini adalah satu kesatuan mata rantai, walaupun begitu sangat jauh jaraknya. Walaupun di dalam satu negeri ini hanya ada satu atau dua, katakanlah, dialah jamaah. Karena pada hakikatnya dia tidak sendirian, walaupun dia bersendirian di satu tempat. Dia berada pada lingkup mata rantai daripada akidah ahli sunnati wal jamaah pada para pendahulu mereka. Sehingga dengan itu tidaklah dia walaupun sendirian tidak merasa kesepian. Bersamanya adalah manusia-manusia pilihan di setiap masa, di setiap zaman. Adapun orang yang menyatakan barang siapa yang nanti kelompok ini dengan di bawah daripada kiai ini fulan bin alan, ya, maka dia pasti akan masuk surga. Nanti kalau ditanya sama malaikat, silahkan jawab saja, saya ini jamaahnya fulan. Maka ini adalah kedustaan. Allahul musta'an. Ya. Ini adalah kedustaan besar, menyesatkan daripada umat, ya. Pendangkalan terhadap akidah umat, dan tidak hanya pendangkalan, ini mengerikan, ya. Membawa kepada dampak-dampak kerusakan yang sangat besar. Allahul musta'an. Maka memang yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW adalah la'immatul mudillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Karena kalau pemimpin sudah menyesatkan umat, yang tersesat ini tidak satu, tidak dua, umat sangat banyak sekali yang tersesat. Umat yang kemudian dininabubukan, tidak pernah diajari ta'lim, tidak pernah diajari ilmu, ya. Hanya sekedar diajari retorika, cara berbicara, kalimat-kalimat, ya, yang membuai mereka, semakin meninabubukan mereka. Allahul musta'an.
Hatu burhanakum, yakni hatu dalilakum ala ma taqulun. Datangkan dalil kalian atas ucapan kalian ini. Anahu lan yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara. Bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau kecuali Nasrani. Datangkan mana? Liana di dakwah. Karena ini hanyalah semata aku-akuan saja, dakwaan saja, ya, klaim saja. Wa da'wa la tuqbal illa bidalil. Sedangkan klaim itu tidak diterima kecuali ada buktinya. Seseorang mengklaim ini adalah milikku, mana buktinya? Sesuatu yang ada pada tangan orang lain diklaim menjadi milik dia. Misalnya, mana buktinya bahwa ini adalah milik kamu? Seorang tiba-tiba datang mengatakan ini rumah-rumah saya. Bagaimana kira-kira? Ya tidak akan diterima. Harus mampu untuk mendatangkan bukti-bukti yang kuat akan kebenaran daripada akuan dia, klaim dia. Walihada qala ba'daha. Karenanya Allah Ta'ala menyatakan setelahnya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Kalau seseorang ya klaimnya, setiap klaim diterima, ya, tentunya akan terjadi kaos, akan terjadi kerusuhan, kekacauan, tidak akan terjadi stabilitas, tidak akan terjadi keharmonisan. Setiap orang mengklaim saya begini, saya begitu, ini milik saya. Dan kalau kemudian semata-mata klaim kemudian diterima, maka tentunya ada orang yang mengklaim kebalikan daripada apa yang diklaim oleh dirinya. Bisa. Kalian mengatakan tidaklah akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani menyatakan tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Kemudian kelompok yang lain menyatakan tidak akan masuk neraka kecuali Yahudi. Mau apa? Ya kan? Tidak akan masuk neraka kecuali Nasrani. Coba. Loh, ini kan klaim. Kamu mengklaim, kami juga bisa mengklaim. Kalau hanya masalahnya klaim-klaiman, aku-akuan, ya, dakwah-dakwaan, mendakwa demikian dan mendakwa demikian. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan fariqah, fasilah, pemisah dan pemutus perkara. Bala man aslama wajahahu lillah, bahkan yang benar adalah man aslama wajahahu lillah, siapa saja yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada Allah. Ya, ini maknanya adalah ikhlas. Nanti ada penjelasannya. Huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin, muttabi' lirrasul. Aslama wajahu lillah, yakni akhlasa dinahu lillah. Wa salima minasyirki. Menyerahkan wajahnya kepada Allah artinya mengikhlaskan agamanya untuk Allah dan selamat dari kesyirikan. Wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia itu muhsin, berbuat ihsan, ai muttabi' li Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman tawaffara fihi hadani syartan, siapa saja yang terpenuhi padanya dua syarat ini merupakan dua syarat ibadah. Ikhlas dalam ibadahnya dan ittiba dalam amaliyahnya. Maka orang-orang yang ikhlas tetapi tidak ittiba, mengikuti jalannya orang Nasrani, anggaplah bahwasanya apa yang mereka laksanakan dari ruhbaniyah, kependettaan, ya, yang mereka katakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala itu betul-betul ikhlas karena Allah. Anggaplah demikian, maka tidak ada nilainya, karena tidak diperintahkan kepada mereka perkara tersebut, atau melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Atau apa? Kalau yang pertama tadi apa? Dia ikhlas karena Allah tetapi tidak disyariatkan amalannya. Melakukan perkara-perkara yang disyariatkan tetapi tidak ikhlas, ini juga sama saja. Orang-orang yang munafik atau murai, riya dan semisalnya, sum'ah,
maka juga tidak diterima. Bukan seorang yang muhsin. Faman tawaffar fi hadzani syartan fa innahu min ahlil jannah. Maka siapa saja yang terpenuhi padanya dua syarat ini dalam ibadahnya, dialah ahlul jannah. Sehingga dari sisi ini Yahudi kalau dia masih berada di dalam agama Yahudinya pada saat ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata min hadhil ummah yahudiyun atau nasraniyun, atau ma sami'a bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan atau nasraniyan thumma la yu'minu bi thumma mat wa lam yu'min bima ji'tu bihi au kama qala illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya, kan dia ini pasti menjadi penduduk neraka. Wa man ikhtalla fihi hadzani syartan aw ahaduhuma fa huwa min ahlin nar. Dan siapa saja yang lepas darinya dua syarat ini atau salah satu dari keduanya, maka dia termasuk daripada penduduk neraka. Jadi mizannya bukan klaim dan bukan aku-akuan dan bukan dakwah-dakwaan. Mizannya jelas di dalam Al-Quran. Terpenuhinya dua syarat ini. Ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang lepas darinya dua syarat ini atau salah satunya, maka dia termasuk daripada penduduk neraka. Wa ini da'a annahu min ahlil jannah. Walaupun dia ngaku-aku dirinya itu termasuk daripada penduduk surga, tidak ada nilainya aku-akuan dia. Faqauluhu bala man aslama ila akhiri hadzal manhaj as-salim alladzi man kana alaihi sara minal firqatin najiyah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Maka firman Allah Ta'ala bala man aslama dan seterusnya itu, bala man aslama wajhulillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini mizannya. Ini timbangannya. Siapa saja yang berada di atas perkara tersebut dialah al-firqatun najiyah. Min jami'il umam, pada umat-umat terdahulu pun sama. Man aslama wajhulillah wa huwa muhsin, yakni muttabi' li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka masing-masing. Sedangkan rasul yang diutus akhir zaman ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kemudian diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti nabi-nabi yang lainnya. Bahkan seandainya ada nabi yang lainnya hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keluasan kecuali harus mengikuti beliau. Itu sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan bahkan Nabiullah Isa tentu lebih utama dan lebih mulia dibandingkan seluruh kaum muslimin yang hidup pada masa akhir zaman nanti di saat Isa turun. Tetapi Isa alaihissalam beliau menjadi makmum. Beliau menjadi makmum di belakang Al-Mahdi. Taib. Jadi Al-Firqatun Najiyah itu bukan nama yayasan, ya. Barang siapa yang punya yayasan namanya Firqatun Najiyah masuk surga, enggak. Ya. Bukan nama kelompok yang diklaim seseorang, tetapi itu adalah predikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang berada di atas apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada pada hari itu. Siapa saja yang hidup pada hari ini, dia menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasul SAW dan para sahabat pada masa tersebut, dialah Al-Firqatun Najiyah. Dia sebut dirinya Firqatun Najiyah atau dia diam. Kalau dia menyebutnya demikian dan penyebutan seperti itu tidaklah salah, ya, karena dalam rangka membedakan.
keberadaan daripada banyaknya firqah-firqah yang menyatakan dirinya ini, dirinya itu, dan sebagainya. Nah, kita tunjukkan kita adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, atau kita adalah Ar-Fiqhatun Najiyah. Hadza dhabitun minas sunnah, ini dhabit daripada as-sunnah. Wal ayah dhabitun minal Qur'an, dan ayat dhabit dari Al-Qur'an. Jadi dhabit daripada Al-Qur'an adalah bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Itu dhabitnya. Sedangkan di dalam sunnah, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Wa man kana yuridul jannah fal yuslim wajhahu ilallah. Maka siapa saja yang menghendaki surga, hendaknya dia hadapkan wajahnya kepada Allah, yakni ikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan berikan amalan-amalannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa ala sunnah, dan membaguskan amalannya dengan mengikuti sunnah Rasul. Wa yatajannab al-bid'ah wal muhdatsat allati ma anzalal sultan, dan menjauhi berbagai macam kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan yang Allah Ta'ala tidak menurunkan padanya sultan sedikit pun. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sehingga di saat seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, cukup bagi kita untuk mengatakan itu adalah bid'ah. Ya. Dan dia tidak bisa mengatakan kepada kita mana dalilnya kalau ini adalah bid'ah. Ya justru karena tidak ada dalilnya itu kita katakan bid'ah. Kalau antum merasa itu bukan bid'ah, datangkan dalil. Justru kamu yang tertuntut untuk mendatangkan dalil, bukan kami. Karena ini adalah masalah ibadah. Adapun dalam perkara-perkara muamalah dan sebagainya, al-asal fihi al-ibahah, boleh-boleh saja. Ya. Seseorang membuat berbagai macam muamalah selama muamalah tersebut tidak ada unsur-unsur yang terlarang dalam syariat, tidak ada mukhalafah terhadap syariat. Adapun secara asal dalam ibadah adalah al-mana' wal hadar, harim. Hukum asalnya adalah haram sampai datang syariat. Wallahu taala alam bisawab. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi Ustaz dan juga si penanya. Ini ada titipan pertanyaan. Apa hukum door prize pada arisan? Di mana door prize tersebut untuk tujuan menarik agar ibu-ibu mau datang ke arisan? Door prize itu dari kita dengan membeli kupon senilai Rp1.000. Jadi tidak semua ibu-ibu dapat door prize, hanya namanya yang keluar setelah di lotre. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Perkara seperti ini termasuk dalam definisi al-maisir yang diharamkan di dalam syariat. Al-maisir itu definisinya, walaupun sering diterjemahkan judi, dan ini kan tidak disebut sebagai judi, tetapi al-maisir itu definisinya adalah yakni meletakkan seorang pada kondisi bainal ghunm wal ghurm, antara untung rugi ya. Walaupun nilainya sekecil apapun, kalau di sini disebutkan adalah Rp1.000. Door prize diambil dari uang iuran masing-masing peserta Rp1.000. Kemudian setelah itu dibelikan sesuatu sebagai door prize. Kemudian diundi, siapa yang mendapatkannya dialah yang kemudian siapa yang keluar namanya dialah yang mendapatkan door prize tersebut. Bukankah ini adalah ainul maisir? Betul-betul bentuk daripada perjudian, murni perjudian. Yang keluar namanya dia beruntung, yang tidak keluar namanya dia yang merugi. Walaupun mungkin bagi dia tidak ada nilainya lah 1.000, kecil, katakanlah 100 ya. Maisir tetap
hukumnya adalah maisir, sesuatu yang keuntungannya tidak sebesar dosanya, kemanfaatannya tidak sebesar madorotnya. Maka terkadang niat yang baik, ya niat yang baik itu terkadang ditempuh dengan cara-cara yang tidak syar'i. Niatnya baik, masya Allah, supaya datang arisan misalnya ya, dan sebagainya, supaya bisa mungkin kajian, kemudian dalam kajian ada door prize-nya misalnya, supaya banyak yang datang, dibuat door prize, ternyata diambili dari yang seperti ini, tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh, haram hukumnya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab.